Pemirsa, Kepala Sinode GPI Tubuh Kristus Evangelis Penatua Paulus Lajo SPDK bersama Korwil Evangelis Penatua Yahya Isoga STH dan Pembina Majelis Sinode Penatua Aminadab Asmuruf SIP MSI menyatakan yakin bisa terdaftar sebagai denominasi gereja di Indonesia. Keyakinan Kepala Sinode bersama Korwil dan Pembina Majelis Sinode GPI Tubuh Kristus disampaikan menanggapi konsolidasi yang dilakukan melalui sidang Penatua Presbiteri 3 hari di Gereja GPI Tubuh Kristus, Jalan Bubara, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Saya awali dari Kepala Sinode GPI Tubuh Kristus Evangelis Penatua Paulus Lajo. Pak Kepala, apa saja hasil sidang Penatua Presbiteri yang dihasilkan dan bagaimana menjabarkannya sampai di aras jemaat? Izin kami dari Sinode menyampaikan beberapa hal menindaklanjuti hasil sidang Presbiteri ke-1 Klasis Kota Sorong yang merupakan program dari Sinode. Beberapa bulan yang lalu Sinode sudah memberikan surat edaran. Dalam surat edaran itu menindaklanjuti yaitu konsolidasi organisasi yang merupakan tindak lanjut dari surat dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua. Menindaklanjuti itu maka kami melakukan namanya konsolidasi organisasi karena Sinode ini berkantornya di Kota Sorong, maka konsolidasi organisasi kita mulai dari Klasis Kota Sorong. Nah, adapun hasil konsolidasi yang kita lakukan, yang kita laksanakan mulai hari Kamis tanggal 20 sampai dengan Minggu tanggal 23, telah menghasilkan beberapa hal poin penting. Yang pertama adalah Sinode menunjuk yang namanya Korwil. Korwil itu adalah koordinator wilayah yang nanti mereka punya tugas adalah untuk membentuk Korwil yang ada di 6 provinsi yang ada di tanah Papua. Tujuannya untuk mempercepat konsolidasi organisasi yang ada di 6 provinsi, bahkan nanti ke depan yang ada di 10 provinsi yang ada di Indonesia. Tetapi kita mulai dari Papua dulu, bagaimana Korwil terbentuk untuk membentuk majelis wilayah, dan selanjutnya majelis wilayah akan membentuk klasis-klasis di tiap kabupaten kota di seluruh tanah Papua. Rumusan seperti apa yang diarahkan ke Korwil untuk dijabarkan? Ya, rumusan utamanya adalah dengan terbentuknya Korwil, maka Korwil akan menyiapkan sidang di masing-masing setiap wilayah yang ada di tanah Papua untuk membentuk majelis wilayah, dan selanjutnya jika di wilayah tersebut terbentuk 3 klasis maka dia bisa membentuk 1 majelis wilayah. Karena sekarang ini masih belum memenuhi 3 klasis di tiap provinsi, maka kita membuat yang namanya Korwilnya saja dulu. Target kita 6 bulan ini dalam 1 tahun ini selesai. Untuk Korwil Evangelis Penatua Yahya Isoga, apa yang sudah dipikirkan untuk segera melaksanakan surat tugas yang akan dikeluarkan Sinode? Kami dari Korwil ini tinggal tunggu surat penugasan dari Sinode untuk kami lakukan penugasan ini untuk mempersiapkan tiap-tiap klasis, 3 klasis untuk memenuhi syarat untuk menjadikan 1 Korwil. Komitmen nyata yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pengakuan pemerintah kepada GPI Tubuh Kristus. Kami tetap menanggapi dan kami lakukan. Untuk Pak Andi Asmuruf, kalau Pak Andi sebagai pembina Majelis Sinode GKI Tubuh Kristus, bagaimana melihat langkah yang akan ditempuh sudah di jalur yang benar untuk mempercepat terrealisirnya pengakuan pemerintah terhadap kehadiran Majelis Sinode GPI Tubuh Kristus di Indonesia? Agenda kerja kegiatan gereja itu merupakan agenda kerja daripada Yayasan Pekabaran Injil Tubuh Kristus sebagai badan hukum yang melindungi kegiatan gereja berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Nah,
gereja itu adalah kegiatan daripada yayasan, maka saya sebagai Ketua Dewan Pembina merespon dengan diberikannya surat keterangan tanda lapor oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat dengan jangka waktu untuk cepat mengurus hal-hal yang berhubungan dengan administrasi yang harus memenuhi syarat minimal berada di 10 provinsi di seluruh Indonesia, dengan capaian jumlah jemaat itu atau jumlah jiwa di setiap provinsi itu, atau untuk memenuhi syarat SK daripada Dirjen Bimas Kristen harus mencapai 10.000 jiwa. Nah, untuk itu kegiatan konsolidasi ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat upaya untuk mencapai konsolidasi di kurang lebih 25% atau 10 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita di Papua ini mempercepat itu karena di tanah Papua sudah ada 6 provinsi. Kalau kita sudah punya 6 provinsi semua, sudah ada surat keterangan dari 6 provinsi ini kita sudah pegang di tangan, maka kita akan ke tempat lain yang sudah ada itu kan sudah ada 4 provinsi. Nah, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta kan sudah ada jemaat di sana. Tinggal bagaimana melalui korwil yang ada di yang sebentar akan segera dibentuk oleh Majelis Sinode. Nah, di Papua sudah dibentuk kemarin, ada 4 orang. Nah, saya sendiri sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Pekabaran Injil Permata Sardis, secara ex officio mendampingi korwil ini atau masuk menjadi anggota korwil, karena di dalam mengurus gereja itu yang kita harus lapor lebih dulu ke pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan melalui Kesbangpol, itu adalah yayasannya yang harus dilapor dulu untuk diterima dan terdaftar. Di dalam yayasan itu ada kegiatan gereja. Nah, dengan sendirinya ketika dokumen atau data anggota jemaat yang ada di klasis-klasis yang ada di provinsi yang bersangkutan, itu nanti akan tinggal dilampirkan dengan badan hukum yayasan. Untuk Kepala Sinode dan Korwil serta Pembina Majelis Sinode GPI Tubuh Kristus, apa Anda yakin usaha yang ditempuh ini bisa memenuhi harapan pengakuan pemerintah terhadap kehadiran Majelis Sinode GPI Tubuh Kristus di Indonesia? Karena kita sudah on the track ini, kita sangat yakin untuk 6 bulan sampai 1 tahun ini Papua ini bisa selesai, karena pemerintah itu memberi kami waktu 6 bulan sampai dengan 2 tahun untuk seluruh Indonesia. Memang kami sangat yakin karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Saya sangat yakin karena dalam kurun waktu 2 tahun kita sudah pegang SKTL dan pemerintah sudah memberikan dukungan, dan itu adalah modal kita bahwa provinsi lain pun yang menjadi tantangan bukannya dalam bagaimana jemaat-jemaat yang ada di provinsi-provinsi itu sudah akan ada secepat ini ataukah masih harus butuh proses. Tapi puji Tuhan bahwa ketika kita mendeklarasikan itu berdasarkan laporan kita ke Kanwil Kementerian Agama bahwa sudah ada gambaran gereja ini sudah beroperasi di kurang lebih sekitar 9 provinsi. Tadi saya katakan bahwa hanya tinggal 3 provinsi saja lagi untuk kami harus punya jemaat. Di Jayapura sudah ada respon, di Biak sudah ada respon, sudah di Merauke sudah ada respon, kemudian di Papua Tengah sudah ada, Papua Pegunungan sudah ada respon dari jemaat. Ini dengan sendirinya bahwa kita akan membuat laporan kepada pemerintah dalam hal ini Kanwil Kementerian Agama di tiap-tiap kabupaten. Nah, mereka yang akan mengeluarkan surat keterangan. Nah, apa yang akan menjadi dasar bahwa sinode ini sudah terdaftar, sudah memiliki surat keterangan tanda lapor. Kepala Sinode GPI Tubuh Kristus Evangelis Penatua Paulus Lajo dan Korwil Evangelis Penatua Yaya Isoga serta Pembina Majelis Sinode GPI Tubuh Kristus Abinadab Asmuruf, terima kasih sudah berbagi di CWM News. Terima kasih, kami sudah berkomitmen untuk segera merealisasikan apa yang sudah menjadi agenda dari GPI Tubuh Kristus.